Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Gusmanul Jian Rahmani. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan lebih bercerita dan juga lebih speak up terkait dinamika pada pemilu tahun 2024. Mungkin seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pemilu tahun 2024 telah selesai dilaksanakan, tepatnya pada tanggal 14 Februari pada tahun 2024, yang mana dalam pemilu tersebut terdapat beberapa yang harus kita pilih ataupun harus kita coblos, seperti DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, Presiden ataupun sampai ke DPD. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan lebih mengulik terkait Pilpres pada tahun 2024, di mana pada Pilpres tahun 2024 ada 3 pasangan calon yang mendaftar. Yang pertama ataupun nomor urut 1 ada pasangan Anies dan Muhaimin, pasangan nomor urut 2 ada Prabowo dan juga Gibran, serta pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar dan juga Profesor Mahfud MD. Nah, dari beberapa capres yang ketiga tersebut, mungkin rekan-rekan sudah mengantongi nama yang sudah dicoblos pada 14 Februari. Dan tentu saya sendiri juga sudah mencoblos sesuai dengan hati pilihan akal rasionalitas beserta rekam jejak dari ketiga pasangan capres tersebut. Mungkin pada realcon yang sudah beredar sementara ini, bahkan hasil quick count sendiri menempati bahwasanya pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di atas pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 dengan perolehan suara sekitar 58% dibandingkan dengan pasangan nomor urut 1 yang hanya memperoleh sekitar 25% dan juga nomor urut 3 sekitar 17%. Ini menandakan bahwasanya jika tidak ada perubahan dari hasil quick count dan real count ini, menunjukkan bahwasanya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka berhak menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Dengan demikian, kita tetap harus menunggu hasil ataupun pengumuman resmi dari rekapitulasi yang nantinya akan diumumkan oleh KPU Republik Indonesia. Akan tetapi meskipun belum diumumkan, sudah ada beberapa capres yang siap untuk mengajukan banding kecurangan pemilu dan juga sudah ada yang mendeklarasikan kemenangan pada Pilpres tahun 2024, bahkan sampai ada salah satu pasangan capres yang ingin mengajukan hak angket ataupun mengajukan hak untuk melakukan peninjauan dan juga pengecekan terkait hasil Pilpres tahun 2024. Ini menandakan bahwasanya di Pilpres tahun 2024 banyak sekali dinamika dan juga banyak sekali lika-liku yang terjadi dimulai sejak pra pemilihan sampai pasca pemilihan presiden tahun 2024. Tentu saya sebagai pemilih pemula yang mana pada tahun 2024 pertama kali mencoblos sungguh menjadi suatu hal yang sangat bisa dikatakan aneh itu, karena saya baru merasakan dinamika dan juga implementasi proses dari Pilpres tahun 2024. Mungkin ada orang yang sangat familiar, mungkin ada orang yang sangat fanatis untuk mendukung salah satu pasangan calon, dan juga ada orang yang hanya melihat pasangan calon itu terkait dengan kegemarannya ataupun brandednya di sosial media. Ini menandakan bahwasanya pada Pilpres kali ini setiap calon presiden sudah mengikuti arus zaman gitu. Seperti pasangan nomor urut 1 dengan adanya program ataupun kampanye desak Anies dan juga selepet Imin, yang mana hal tersebut bercitra positif terhadap pemilih yang kurang ataupun masih
ragu untuk memilihnya gitu. Jadi adanya desak Anies dan juga Selepet Imin membawa gambar ataupun konsep tersendiri untuk kampanye-kampanye pada perhelatan pemilu ataupun pemilu kada selanjutnya. Ada juga pasangan Prabowo Gibran yang fokus terhadap brandingnya di sosial media seperti TikTok ataupun Instagram, di mana para hater ataupun para netizen yang mendukung Prabowo Gibran sangat banyak dan ataupun sangat menguasai di Instagram ataupun TikTok itu dengan branded gemoy dan juga branded untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selain itu juga ada pasangan nomor urut 3 yang ya kurang lebihnya sama seperti pasangan nomor urut 1 dengan adanya program seperti tabrak prop dan juga malam minggu Ganjar gitu. Ini menandakan bahwasannya pada kampanye Pilpres tahun 2024 sudah tidak hanya mengandalkan baligo ataupun pesan-pesan singkat gitu. Karena masing-masing capres sudah mulai memanfaatkan zaman teknologi disesuaikan dengan generasi-generasi. Karena mungkin pada era ini generasi milenial dan juga generasi Z lebih mendominasi, terutama para pemilih pemula seperti saya. Tentu ini merupakan suatu hal yang bisa dikatakan positif ketika bisa dimanfaatkannya dengan baik, akan tetapi juga bisa berpengaruh negatif ketika hal ini dimanfaatkan dengan tidak baik. Ya, mungkin inilah sedikit cerita terkait dinamika pada Pilpres ataupun perhelatan pemilu tahun 2024 yang mungkin saya rasa ini merupakan suatu hal yang sangat baru. Terlebih saya baru ikut ataupun terjun di dalam dunia ataupun menganalisis isu-isu politik di Indonesia, utamanya pada perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu yang saya harapkan siapapun presidennya, siapapun pemenangnya, tentu masing-masing pendukungnya harus bisalah menagih janji-janji yang diberikan oleh pasangan calon. Jangan sampai ketika kita sudah memilih, kita hanya terdiam dan menjadi korban atas janji-janji manis yang diucapkan oleh para pasangan capres. Karena tentunya nasib Indonesia ke depannya ada di tangan mereka. Kita sebagai rakyat yang memilihnya berhak untuk mengkritik, berhak untuk menagih janji, karena kita sudah dijanjikan program ataupun hal-hal yang membuat kita ingin memilihnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.